Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul pengetahuan manajemen secara teori dan praktik. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Malta Nelisa selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen pengetahuan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Rifa Fajri dengan NIM 21234029. Yang selanjutnya ada Maulida Husnika dengan NIM 21234009. Yang selanjutnya ada Mulia Fitri dengan NIM 21234089. Dan yang terakhir ada 21234015 yaitu Reami Joita. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Fase tingkat tinggi pertama dari siklus manajemen pengetahuan seperti yang terlihat pada gambar tersebut dimulai dengan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Lebih khusus lagi, pengetahuan diam-diam ditangkap atau diperoleh dan pengetahuan eksplisit diatur atau dikodekan. Menangkap pengetahuan dalam suatu organisasi tidak murni tentang teknologi. Banyak perusahaan menemukan bahwa teknologi informasi tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Pendekatan yang diperlukan bergantung pada jenis bisnis, budayanya, dan cara orang memecahkan masalah. Pembelajaran organisasi melibatkan ketegangan antara mengasimilasi pembelajaran baru dan menggunakan apa yang telah dipelajari. Tingkat pembelajaran individu, kelompok, dan organisasi dihubungkan oleh proses sosial dan psikologis dari intuisi, interpretasi, pengintegrasian, dan pelembagaan. Baiklah, saya Rami Juita akan melanjutkan mempresentasikan materi mengenai pengambilan pengetahuan tasik di tingkat individu dan kelompok. Akuisisi pengetahuan dari individu atau kelompok dapat dicirikan sebagai transfer dan transformasi keahlian berharga dari sumber pengetahuan ke gudang pengetahuan. Proses ini melibatkan pengurangan volume konten yang sangat besar dari berbagai domain menjadi kumpulan fakta dan aturan yang tepat dan mudah digunakan. Persaya menguraikan 3 pendekatan utama untuk akuisisi pengetahuan dari individu dan kelompok. Yang pertama, mewawancarai para ahli. Yang kedua, belajar dengan diberitahu. Yang ketiga, belajar dengan observasi. Selanjutnya, mewawancarai pakar. Mewawancarai pakar merupakan dua dari teknik yang lebih populer. Untuk mengoptimalkan wawancara pakar adalah wawancara terstruktur dan cerita. Wawancara terstruktur merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk membuat pengetahuan tasik kunci dari seorang individu ke dalam bentuk yang eksplisit. Wawancara terstruktur dilakukan melalui wawancara keluar yang diadakan ketika staf berpengetahuan mendekati usia pensiun. Wawancara terstruktur juga digunakan untuk mengklasifikasi atau menyempurnakan pengetahuan yang awalnya diperoleh selama interaksi tidak terstruktur. Sedangkan cerita adalah sarana luar biasa lainnya untuk menangkap dan mengkodekan pengetahuan secara diam-diam. Cerita dapat didefinisikan sebagai penceritaan suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang saling berhubungan, baik benar maupun fiktif. Dalam cerita, Denning menguraikan beberapa elemen kunci yang diperlukan untuk menggunakan cerita. Yang pertama, cerita yang eksplisit harus relatif singkat dan cukup mendetail sehingga audiens dapat memahaminya. Yang kedua, cerita harus dapat dipahami oleh audiens tertentu sehingga mereka dapat memahaminya. Yang ketiga, cerita harus menarik secara inheren. Yang keempat, cerita harus membawa pendengar ke tingkat pemahaman yang baru. Yang kelima, cerita harus memiliki akhir yang bahagia. Yang keenam, cerita harus mengandung pesan perubahan. Yang ketujuh, pesan perubahan harus implisit. Yang kedelapan, pendengar harus didorong untuk mengidentifikasi dengan protagonis. Yang kesembilan, cerita harus berhubungan dengan individu atau organisasi tertentu. Yang kesepuluh, protagonis harus merupakan prototipe dari bisnis utama organisasi. Yang kesebelas, hal-hal lain dianggap sama, benar lebih baik daripada diciptakan. Yang terakhir, seseorang harus menguji, dan menguji lagi. Selanjutnya yaitu belajar yang diberitahu. Dalam belajar dengan diberitahu, orang yang diwawancarai mengungkapkan dan menyempurnakan pengetahuannya
dan pada saat yang sama, manajer pengetahuan mengklarifikasi dan mengesahkan artefak pengetahuan yang menjadikan pengetahuan ini dalam bentuk eksplisit. Yang selanjutnya itu belajar dengan pengamatan. Belajar dalam menggunakan pengamatan memiliki dua jenis keahlian yang dapat dilihat, yaitu keterampilan atau berbasis motorik, yang misalnya mengoperasikan mesin, mengendarai sepeda, dan keahlian kognitif dapat dimisalkan sebagai membuat diagnosis medis. Selanjutnya yaitu metode lain Tacit Knowledge Chapter. Yang pertama yaitu sesi ADHO adalah sarana untuk dengan cepat memobilisasi komunitas praktik atau jaringan profesional informal untuk meminta bantuan anggota. Yang kedua yaitu peta jalan. Peta jalan lebih bersifat formal. Mereka cenderung difasilitasi mengenai pertemuan pemecahan masalah yang dijadwalkan, diselenggarakan, dan mengikuti agenda. Tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah sehari-hari di forum publik yang seringkali mengarahkan kepada pengembangan pedoman dan bahkan standar untuk perbaikan proses yang berkelanjutan di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu mempelajari sejarah. Dalam proses mempelajari sejarah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama perencanaan, dua wawancara reflektif, yang ketiga penyulingan, yang keempat penulisan, yang kelima validasi, yang keenam diseminasi. Sejarah organisasi ini sering diteliti melalui serangkaian wawancara individu awal di mana peserta diminta untuk mengingat dan merenungkan peristiwa yang diikuti dengan lokal karya yang difasilitasikan dengan semua peserta untuk menangkap memori kelompok. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Biasanya melibatkan pengambilan pengetahuan prosedur yang berharga dan mendokumentasikan sejarah semua perubahan prosedural bersama dengan penjelasan atau pembenaran untuk perubahan yang dibuat menurut Gorge dan Kolbasuk. Yang selanjutnya yaitu belajar dari orang lain melalui pembicaraan tamu bisnis dan perbandingan dengan praktik terbaik. Belajar dari orang lain dapat melibatkan aktivitas seperti pembandingan eksternal yang melibatkan pembelajaran tentang apa yang dilakukan pemimpin dalam hal praktik terbaik mereka, baik melalui publikasi atau kunjungan ke lokasi maupun mengadaptasi dan mengadopsi praktik terbaik mereka. Berikut terdapat gambar siklus mengenai ini, yaitu gambar tersebut merangkum langkah-langkah kunci yang dalam akuisisi pengetahuan di tingkat individu dan kelompok. Identifikasi mengacu pada proses mengkarakterisasi aspek-aspek kunci masalah seperti peserta, sumber daya, tujuan, dan bahan referensi yang ada. Di dalam kodifikasi membuat konten dan divalidasi ini menjadi bentuk eksplisit yang kemudian dapat lebih mudah disebarluaskan ke seluruh organisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arif Al-Fajri akan menjelaskan tentang pengambilan pengetahuan tacit tingkat organisasi, kodifikasi pengetahuan eksplisit, dan peta kognitif dalam akuisisi pengetahuan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan secara tacit pada tingkat organisasi. Adalah proses yang berbeda secara kualitatif pada tingkat individu dan kelompok. Pada tingkat kelompok terkhususnya, biasanya memprioritaskan untuk mengidentifikasi dan mengkodekan pengetahuan berharga yang ada. Yang kedua, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Bagian ini berperan dalam memungkinkan apa yang diketahui secara kolektif untuk dibagikan dan digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, peta kognitif adalah presentasi dari media mental pengetahuan dari seseorang yang memberi pengetahuan terkodifikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fitri dengan NIM 2123489 Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, Mulia akan menjelaskan yaitu tentang mengatur pengetahuan eksplisit dengan lebih baik dan menyimpannya dalam memori perusahaan untuk menyimpan jangka panjang. Alat yang banyak digunakan untuk pengodian pengetahuan eksplisit adalah metode K6 CADAS. Ada beberapa berpusat pada 6 model organisasi. 1. Model tugas dari proses bisnis organisasi. 2. Model agen dari penggunaan pengetahuan pada pelaksana baik manusia maupun buatan untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam organisasi. 3. Model pengetahuan dan menjelaskan secara rinci dan struktur. 4. Model komunikasi yang memodelkan transaksi komunikatif antar agen. 5. Model desain yang menentukan arsitektur dan persyaratan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem yang mewujudkan fungsi-fungsi yang rinci oleh model pengetahuan dan komunikasi. Pohon keputusan. Pohon keputusan adalah dimaksud metode lain yang banyak digunakan untuk menyusun pengetahuan eksplisit, representasi, dan kompak secara efisien. Pohon keputusan biasanya dalam bentuk bagan alur dengan jalur alternatif yang menunjukkan dampak dari berbagai keputusan yang dibuat pada titik persimpangan tersebut. Pohon keputusan dapat mewakili banyak aturan dan saat Anda menjalankan logika dengan mengikuti alur di bawahnya. Misalkannya aturan apakah tersebut menyala dan juga diambil rute terpendek untuk mendapatkan hasil yang benar. Sifat grafisnya membuat sangat mudah dipahami dan jelas, sangat cocok untuk pengodian pengetahuan proses. Contohnya adalah proses pemeliharaan preventif untuk peralatan pabrik. Metode taksomoni pengetahuan. Konsep yang dapat dilihat sebagai blok bangunan pengetahuan dan keahlian kita masing-masing, menggunakan definisi konsep internal kita sendiri untuk memahami dunia sekitar kita. Setelah konsep terkunci telah diidentifikasi dan ditangkap, mereka juga dapat diatur dalam hierarki yang sering disebut dengan taksomoni pengetahuan struktural. Taksomoni pengetahuan memungkinkan pengetahuan untuk direpresentasikan secara grafis semedemikian rupa sehingga mencerminkan organisasi konsep bidang keahlian tertentu. Materi Siemens adalah AG Sernet. Sistem 1 pada dasarnya adalah internet yang mencakup pengetahuan yang dikodifikasi dan dipersonalisasi. Organisasi Sernet dari editor global, kontributor, komite keputusan evolusi Sernet. Konsep implementasi strategis pengetahuan penangkapan kodifikasi. Penangkapan kodifikasi pengetahuan sangat penting ketika masalah komunitas
pengetahuan muncul. Misalnya menurut White 2003, Benzel, Bonesit, dan Harden 2003 menjelaskan satu, siapkan profil pengetahuan untuk semua kerja kritis. 2, membina hubungan motorik. 3, mendorong komunitas pabrik. Selanjutnya materi implementasi praktis pengetahuan, penangkapan, dan kodifikasi. 1, harga kontributor pengetahuan. 2, ingatlah untuk melupakan peran yang ditekankan cukup. Misalnya, basis pengetahuan organisasi tidak boleh dipandang sebagai ruang penyimpan yang tidak terbatas untuk diisi. Meskipun mungkin tidak ada kendala teknologi, namun beberapa kendala konseptual perlu ditimbangkan. Kesimpulannya yaitu adalah kodifikasi, yaitu pengetahuan yang merupakan bagian salah satu aspek-aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga dari itu meningkatkan nilai sumber daya manusia tersebut. Kodifikasi berarti mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan khusus di perusahaan atau diam-diam eksplisit menjadi terlihat, dapat diakses, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.